Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifan Arsyah dengan NIM 2323119. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, presentasi saya yaitu gerakan pada tumbuhan atau movement in plant. Pertama yaitu apa hubungan tumbuhan dengan eh, lingkungan. Apakah tumbuhan memiliki gaya eh, gaya seperti yang lain? Jawabannya adalah tumbuhan memiliki gaya, akan tetapi tumbuhan tidak memiliki gaya seperti yang lain seperti gerak hewan dan manusia. Tumbuhan hanya memiliki gerakan yang sangat terbatas. Gerakannya hanya cuma satu dan tidak bisa bergerak kemana-mana lagi kecuali tumbuhannya bersatu satu. Yang kedua yaitu di mana tumbuhan itu bergerak. Biasanya tumbuhan bergerak kalau tidak di tempat ujung akar, biasanya di tempat-tempat batang atau tempat yang lainnya kecuali bersatu satu. Dan selanjutnya yaitu bagaimana uh, iritabilitas terjadi pada tumbuhan. Seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga memiliki kepekaan terhadap pasangan tertentu. Oke, selanjutnya tumbuhan memiliki dua gaya, yaitu endemic movement atau gaya endemik atau biasa disebut dengan autonomic gaya. Yang kedua yaitu autonomium gaya atau autonomium movement atau autonomium gaya. Ini adalah konsep dari gerakan tumbuhan, yaitu ada gerakan pada tumbuhan itu ada dibagi tiga, endodom, mesionodom, dan hygroscopis. Mesionodom dibagi lagi menjadi tiga lagi, yaitu nasti, taksis, dan tropisme. Selanjutnya yaitu nasti dibagi menjadi lima bagian, yaitu siosmonasti, dignasti, fotonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Taksis ada dua, fototaksis dan kemotaksis, dan tropisme ada heterotropisme, geotropisme, fototropisme, termotropisme, dan kemotropisme. Yang pertama yang kita bahas yaitu endemic movement atau gaya atomik. Gaya atomik sendiri adalah gaya yang tidak dipengaruhi oleh rangsangannya atau gaya yang biasa disebut dengan atomic movement. Selanjutnya yaitu gaya dari endemik sendiri memiliki dua jenis yaitu gaya notasi dan gaya mikroskopik. Selanjutnya gaya notasi adalah gaya yang gaya notasi adalah gerak spontan dari tumbuhannya tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Selanjutnya yaitu gerak mikroskopik. Gerak mikroskopik sendiri adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Ini adalah contoh dari gerak mikroskopis sendiri yaitu ada buah polong yang membuka, kacang kedelai, buah cangkring, dan buah bidori yang setelah terbuka. Selanjutnya yaitu adalah gerak isonom atau biasa disebut dengan epidemiom. Gerak isonom sendiri adalah gerak bagian tumbuhan yang menuju atau menjauhi rangsangannya atau gerak yang terjadi karena ada rangsangannya. Gerak epidemiom sendiri biasa disebut dengan osinium gerak. Gerak ini bisa terjadi karena adanya cahaya, sentuhan, temperatur, air, ataupun gerak gravitasi dan kimia. Uh, gerak gerak oceanum terbagi menjadi tiga bagian yaitu tropical movement, nasty move, dan stasis movement.
Yang pertama yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme sendiri adalah gerak bagian tumbuh-tumbuhan yang terjadi karena adanya rangsangan. Eh, Biasanya ada yang mendekat atau mendekat. Gerak tropisme sendiri memiliki dua jenis gerakan, yaitu tropisme positif yang mendekati rangsangannya dan tropisme negatif yang menjauhi rangsangannya. Ini adalah contoh gerakan pada tropisme, yaitu gerakan pada tumbuhan yang mendekati cahaya. Gerakan gerak tropisme sendiri terbagi menjadi 6 bagian. 5 bagian yaitu fototropisme, geotropisme, hydrotropisme, chemotropisme, dan tigmotropisme. Sedangkan dua yang lagi yaitu termotropisme dan skototropisme adalah gerakan yang baru ditambah. Yang pertama yang kita bahas cuma 5 saja, yaitu yang pertama yaitu fototropisme. Fototropisme sendiri adalah gerakan tumbuhan yang terjadi karena adanya pengaruh datangnya cahaya. Contohnya pada gambar tersebut yaitu tumbuhan yang bergerak mendekati cahaya. Di sini adalah contoh gerakannya. Ketika ada cahaya mendekati tumbuhan, tumbuhan itu akan bergerak mendekati cahaya tersebut. Yang kedua yaitu geotropisme. Geotropisme adalah gaya yang biasa disebut gravitropisme karena gaya ini dipengaruhi oleh adanya gravitasi bumi. Contoh gerakan ini adalah terjadi pada perkecambahan. Ini adalah contoh gayanya. Ketika akarnya menurun, yaitu geotropisme yang geotropisme yang positif, yaitu akarnya mendekati arah gravitasi, sedangkan geotropisme yang negatif gerakannya batangnya akan menjauhi atau akan ke atas dari gravitasi bumi. Ini adalah contoh gerakan. Selanjutnya yaitu hidrotropisme. Hidrotropisme yaitu gerakan yang terjadi karena adanya rangsangan dari air. Gerakan ini biasanya terjadi ketika akar disirami oleh air. Contohnya yaitu pada pohon kaktus atau pada akar-akar tumbuhan yang lainnya. Ini adalah contoh gerakannya ketika air mendekati disirami, ketika akar disirami air, maka akar tersebut akan mendekati cahaya air tersebut. Selanjutnya yaitu kemotropis atau gaya kemotropisme. Gerak tropisme yaitu gerak yang terjadi karena adanya sumber atau rangsangan kimia. Contohnya yaitu batang kayu tersebut diberi semacam pupuk atau bahan kimia lainnya. Di sini dapat dijelaskan adalah gerak komentropisme terjadi ada jadi dua, yaitu komentropisme yang negatif dan gerak komentropisme yang positif. Gerak komentropisme yang negatif itu terjadi karena setelah air diberi air sabun atau zat kimia lainnya, maka akar ini akan mengkerut atau menutup gitu kan setelah beberapa hari. Ini adalah contoh gaya pertama, gerak pertama. Sedangkan contoh gerak komentropisme yang positif itu apabila air diberi pupuk, maka tumbuhan itu akan mekar dan akar-akarnya akan menjalar kemana-mana. Ini adalah contoh lainnya yaitu ketika akar diberi air atau serbuk diberi air, maka serbuk tersebut akan menutup ke arah sel telur. Selanjutnya yaitu tigmotropisme. Tigmotropisme adalah atau biasa disebut dengan hapotropisme adalah gerakan yang terjadi karena adanya sentuhan dari tumbuhan lain. Contohnya itu adalah gerakan pada buah anggur yang dililiti oleh stimula. Ini adalah contoh gerakan komotropisme. Ketika jadi dililitkan seperti ini, maka gerakan itu akan melilit batangnya. Contohnya biasa terjadi pada buah anggur. Oke, selanjutnya yaitu gerakan nasti.
atau nasty movement. Nasty movement ini adalah gerakan yang terjadi karena arah dan rangsangannya tidak ditentukan. Biasanya terjadi pada gerakan-gerakan yang arah rangsangannya itu seperti sentuhan, suhu, dan cahaya dan kelembapan. Eh, Contohnya yaitu adalah pada tumbuhan daun putri Melayu. Sedangkan gerakan nasti terbagi menjadi 6 gerakan, yaitu fotonasti, dignasti, tigmonastia, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Fotonasti yaitu gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh langsung berupa cahaya. Contohnya itu adalah pada eh, tumbuhan pukul 6 yaitu atau tumbuhan pukul 4. Ini adalah contoh tumbuhan pukul 9. Karena apabila tumbuhan itu tepat pada waktu 9 maka mereka akan mekar. Sedangkan kalau waktu yang lain mereka akan menutup seperti ini. Selanjutnya yaitu dinasti. Gerakan dinasti adalah gerakan yang terjadi uh, karena pada malam hari atau gerakan yang terjadi ketika malam hari. Contohnya itu adalah tumbuhan polong atau tumbuhan wijaya kusuma. Karena dua tumbuhan ini akan bergerak ketika malam hari dan akan menutup ketika malam hari. Ini adalah contoh gerakannya, yaitu pada Mitigako marina. Ketika malam hari dia membuka, sedangkan ketika malam hari ketika dia tidur dia akan menutup. Selanjutnya yaitu gerakan tikmonasti. Gerakan tikmonasti adalah gerakan tumbuh-tumbuhan karena pengaruh rangsang, sentuhan atau getaran. Gerakan ini biasa disebut dengan seismonasti gerak. Contoh gerakan ini adalah pada tumbuhan putri malu. Ini adalah contoh proses ketika putri malu disentuh atau terjadinya sentuhan pada putri malu tersebut akan terjadi penutupan pada tumbuhan itu. Selanjutnya yaitu termonasti. Termonasti ini sendiri adalah gerakan yang terjadi karena adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya pada bunga tulip. Ketika bunga tulip sedang bersuhu dingin, mereka akan mekar. Ketika suhunya tidak sesuai dengan bunganya, mereka akan menutup. Selanjutnya yaitu haptonasti. Haptonasti adalah gerakan nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora apabila terjadi sentuhan oleh serangga-serangga kecil, misalkan seperti lalat atau serangga yang lainnya. Contohnya yaitu pada tumbuhan kantung semar. Ini adalah contoh gerakan haptonasti itu sendiri. Ketika lalat menyentuh rambut indra atau bagian dalam kantong semar, maka kantong semar itu tiba-tiba menutup dan memakan serangga tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerakan yang terjadi karena disebabkan oleh lebih dari satu sistem atau gerakan yang terjadi karena lebih dari 2 atau 4 sistem pada gerakan tumbuhan. Gerakan ini biasanya terjadi pada gerakan stomata. Ini adalah contoh gerakan nasti kompleks, yaitu ketika stomata terbuka dan ketika stomata tertutup. Selanjutnya yaitu gerakan taksis. Gerakan taksis adalah gerakan seluruh atau sebagian tubuh-tubuhan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan arah gerakannya dipengaruhi oleh rangsangan. Gerakan taksis contohnya pada Igulella ini. Contoh dari contoh jenis dari tumbuhan gerakan taksis adalah fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis adalah gerakan yang terjadi karena adanya cahaya. Contoh dari gerakan ini adalah gerakan pada klorofil dan gerakan pada aloe vera. Ini adalah contoh gambar dari fototaksis itu sendiri. Ketika Yuna selalu mendekati langsung cahaya. Selanjutnya yaitu kemotaksis. Kemotaksis adalah gerakan yang terjadi karena gerakan seluruh tumbuhan karena pengaruh rasa zat kimia.
gerakan ini sendiri terjadi karena adanya zat kimia. Contoh dari gerakan ini adalah geraknya spermatozoid ke arah sel telur. Ini adalah contoh prosesnya ketika antirotinium melepaskan sperma, maka sperma ini akan bergerak ke dalam antigonium atau sel betinanya atau bagian betina. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.